Hai Evaluasi Family, Happy Sunday. Selamat datang di online service Forward Living Church. Gak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Januari 2022. Tentunya semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan, amin. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Apapun yang menjadi musim kehidupan kita, percayalah bahwa baik di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yuk saat ini mari sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Evaluasi, Shalom. Yes, hari ini saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah, yang sama-sama mau beribadah, penuh dengan antusias untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama puji Dia. Woo. Dia tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terbaik buat Dia. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya. Namamu Tuhan, ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah. Sama-sama nyatakan, firman-Mu ya dan amin, terbukti. Yang percaya katakan, yang di rumah bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yesus Tuhan. Come on sing it. Oh ya dan amin. Ya dan amin. Percaya nyatakan dan amin. Yesus dan amin. Kasih-Mu ya dan amin.
mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat kembali kehidupan kami. Sungguh kami terkagum akan semua yang sudah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepada satu nama yang hidup, nama Yesus. Haleluya. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand, I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life. Here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Oh, Jesus, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you, my Jesus, it is you. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, I lift my hand, oh Jesus, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life.
Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. I offer my life. Seumur hidup kami, here and beyond, to the one thing true, to the one thing true, Jesus. Yes. Mari saudara dimanapun kau berada, angkat tanganmu, katakan, I lift my hand, I bring my soul, forevermore. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life. Here and beyond, to the one thing true, to the one thing true, Jesus is you. To my one thing true, to the one thing true, Jesus is you. To my one thing true, to the one thing true, sungguh ini pengakuan iman kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Kau Allah yang selalu setia, mengangkat semua beban hidup kami Tuhan. Memberkati kami, kami aman dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus, Kau selalu datang untuk kami Tuhan. Haleluya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari dengan imanmu katakan, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga Tuhan, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji
angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selamanya, selamanya Kau baik, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selamanya Kau Allah kami, Kau Allah yang hidup Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kami memuji-Mu, Kau Allah kami. Sungguh kami percaya dari hati kami yang paling dalam Tuhan, pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, masa depan kami, segala dalam hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu, masa depan kami terjamin bersama-Mu Tuhan. Seumur hidup kami memuji memuliakan nama-Mu, karena Kau Allah kami yang hidup, yang baik, yang berkuasa atas hidup kami. Mari saudara angkat tanganmu, angkat sembahmu, sembah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami angkat tangan kami. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepada-Mu, takkan Kau biarkan. Amin. Haleluya. Tuhan ku percaya, Dia tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup Tuhan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai. Jadikan ini iman pernyataan kita, tetap kita hidup dalam Tuhan. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Sorakan haleluya, haleluya. Saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa mendukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Kami membawa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengirimkan pokok doa untuk mereka yang saat ini sedang sakit COVID Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah di dalam nama Yesus
oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka semua boleh disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa untuk seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan yang berada di FLC, apapun musim yang sedang kami lalui hari-hari ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar taat Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, dan belajar mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama-sama kami, Tuhan berjalan bersama kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, karena Tuhan ada selalu memimpin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa setiap doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, bagi saudara juga yang ingin mengirimkan pokok-pokok doa, saudara dapat menghubungi kami melalui link tree yang ada di bio Instagram FLC. Saya juga nggak lupa untuk terus mengingatkan saudara bahwa FLC memiliki kelompok sel atau komsel yang bernama Passion. Saya mengajak Anda untuk sama-sama mendaftarkan diri Anda untuk sama-sama tertanam di dalam Passion supaya kita dapat bertumbuh bersama saudara-saudara seiman yang lainnya. Daftarkan diri Anda melalui link tree yang ada di bio Instagram FLC. Saat ini mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, siapkan catatan saudara, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua Passion Member, FLC Family, dan saudara semua yang beribadah secara online hari ini. Apa kabarnya saudara? Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, bahkan di tengah-tengah situasi keadaan saudara mungkin yang tidak baik hari ini, saya percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Situasi mungkin boleh nggak semakin lebih baik, tapi kita harus berbeda. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan di minggu kelima hari ini, kita masih bicara tentang satu tema yang sama, yaitu different atau berbeda. Saya percaya bahwa banyak dari rekan-rekan dari FLC yang sudah memberkati buat setiap kehidupan kita semuanya. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari Minggu ini kami masih boleh beribadah secara online. Kami tahu Tuhan dimanapun kami beribadah hari ini, kami tetap bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan siap memberkati setiap kehidupan kami hari ini, dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan pada hari ini, kami semuanya mau bertumbuh, bahkan kehidupan kami mau benar-benar berbeda karena Tuhan yang membuat perbedaan itu dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kami buka pikiran kami, hati kami, telinga kami, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami bisa terima sesuatu dan benih itu bisa bertumbuh dan berakar dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menerima yang terbaik daripada Engkau, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, di awal ini saya ingin bertanya sama saudara, seberapa banyak dari saudara yang di awal tahun ini sudah mulai melakukan perbedaan dalam setiap kehidupan saudara? Bahkan saudara sudah menerima 4 hal baik selama 4 minggu ini, pasti ada beberapa hal yang sudah saudara mulai. Pasti kita semua sudah. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa banyak nih dari saudara yang sudah memulai, tapi di minggu kelima ini nih ya, saudara sudah mulai menyerah. Karena apa? Saudara tidak melihat progres yang terjadi, bahkan saudara sudah hampir bahwa, udahlah, aku nggak lanjutin lagi aja. Lebih baik aku menjadi seperti diri aku yang lama aja dah. Nah, kalau itu saudara hari ini merasakan seperti itu, saya juga merasakan hal yang sama. Di 20 hari pertama, saya cukup konsisten untuk melakukan beberapa perubahan yang saya ingin lakukan. Tetapi di hari 21, saya merasakan kegagalan. Saya gagal dan saya bolong. Tapi saya percaya bahwa hari ini kita mau get back up again. Kita mau semangat lagi nih. Saya percaya kalau buat saudara yang mau, saudara boleh katakan amin. Yes, amin. Nah, waktu kita pernah mengalami kegagalan dan kita mungkin pernah punya keinginan, aduh, nggak ingin mencoba lagi. Seberapa baik dari saudara yang pernah mendengar teman-teman saudara bilang bahwa, hey, it's okay. Just take your time, be yourself. Saya menerima hal yang sama juga. Tetapi sepanjang saya
mengalami beberapa hal yang teman-teman saya pernah bilang bahwa just be yourself, Tuhan mengingatkan saya bahwa sebenarnya kata itu tidak tepat. Nah, oleh karena itu yang tepat seperti gimana, Hat? Saya mau katakan bahwa don't be yourself, be a little nicer. Don't be yourself, be a little nicer. Jangan menjadi diri kita lagi, tetapi jadilah sedikit lebih baik. Dan ini yang menjadi title untuk khotbah saya hari ini, bicara tentang menjadi sedikit lebih baik. Karena dengan menjadi be yourself, sebenarnya kita tidak membuat perbedaan yang sangat besar. Yang ada hanyalah kita membuat pembenaran-pembenaran yang terjadi selama ini. Contohnya apa? Contohnya waktu kita dipercayakan sesuatu dalam setiap kehidupan kita, mungkin dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita, seringkali bahwa kita menolak bahwa, aduh, aku kalau dikasih tugas itu aku nggak bisa, karena itu bukan bagian aku. Bahkan waktu kita disuruh untuk mencoba sesuatu, kita bilang bahwa, aduh, nggak bisa deh, aku takut gagal. Bahkan apalagi beberapa alasan lainnya adalah, saudara selalu kayak membatasi diri saudara semuanya. Saudara merasakan hal yang sama? Itu karena apa? Itu karena kita ingin mencoba yang namanya be yourself. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar don't be yourself, be a little nicer. Karena greatness, yang namanya segala sesuatu hal yang baik itu bisa datang waktu kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Sekali lagi, sesuatu yang baik bisa datang waktu kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu buat kita mungkin yang hari ini pengen rasanya menyerah, waktu kita udah mau memulai kebiasaan yang baru di awal tahun ini, waktu kita gagal, kita seringkali adalah ingin kembali ke kebiasaan yang lama kita. Dan kita enggan untuk membangun yang namanya kebiasaan yang baru. Tapi waktu saudara ingin mencobakan hal itu, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan menolong saudara ingat bahwa don't be yourself, be a little nicer. Menjadi sedikit lebih baik. Karena apa? Karena kita akan melihat dari apa yang Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 14 sampai 21. Karena perikop firman Tuhan ini berkata bahwa Paulus berbicara sebagai orang yang belum mengenal Kristus. Nah, cerita singkatnya adalah dari Roma 7 ayat 14 sampai 20, kurang lebih isinya seperti gambaran yang sedang kita alami hari ini. Yaitu kita pengen berubah, tetapi sekali bahwa kita selalu kembali ke kebiasaan lama kita. Nah, hal ini terjadi karena apa? Dan Paulus menggambarkan bahwa situasi seperti ini, saudara. Kita melakukan apa yang tidak mau kita lakukan, dan kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi, gambaran dari Roma 7 ayat 14 sampai 20 ini menggambarkan bahwa seringkali kehidupan kita melakukan apa yang tidak mau kita lakukan, dan kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan saya akan bacakan kepada saudara dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka inilah kesimpulannya. Walaupun saya ingin melakukan hal-hal yang baik sesuai hukum Taurat, tetapi saya terlalu mudah melakukan yang jahat. Hati saya menyukai semua peraturan dalam hukum Taurat. Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam hati saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu mengikat saya supaya saya menjadi budak dosa. Jadi, dahulu beginilah persoalan saya. Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan hukum Taurat yang diberikan Allah. Tetapi karena naluri yang berdosa, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Lalu saya menyadari, celakalah aku. Tanpa pertolongan Allah, aku tidak mungkin selamat dari kuasa dosa yang ada dalam tubuhku. Kuasa itu akan membinasakan aku. Karena itu, saya sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui penguasa kita, Kristus Yesus. Saudara lihat gambaran yang Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 21 sampai 25.
Sebenarnya ini yang kita alami. Di awal tahun ini kita ingin melakukan sebuah perbedaan dalam setiap kehidupan kita. Kita udah mau mencoba melakukan sesuatu yang baru, pengen baca Alkitab, pengen saat teduh, pengen yang namanya punya waktu untuk join di small group, tapi karena ada sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada sesuatu yang sedang bertarung dalam setiap kehidupan kita, yaitu daging kita. Akhirnya apa? Kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kita. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kecenderungan yang terjadi, kenapa kita kembali ke habit kita yang lama, karena kita melakukan sesuatu yang tidak kita ingin lakukan, dan kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita perlu lakukan. That's why, don't be yourself, be a little nicer. Karena waktu saudara selalu mau berpegang kepada diri saudara sendiri, menjadi diri saudara sendiri yang tidak mau diperbaharui dalam Tuhan, nggak heran hidup kita nggak pernah mengalami yang namanya sebuah perubahan. Nah, oleh karena itu di bagian terakhir ayat ini dikatakan bahwa kuasa itu akan membinasakan aku. Kuasa dosa, kalau kita nggak merubah habit kita, itu akan membinasakan kita. Nah, karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Nah, ini penting banget saudara, untuk memasuki satu poin pertama di setiap kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi yang sedikit lebih baik. Kita lihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu dalam setiap kehidupannya. Yesus melakukan sesuatu dalam setiap kehidupannya yang sangat penting, dan apa yang Yesus lakukan tidak pernah ujung-ujungnya hanya membuat kesan. Tapi segala sesuatu apapun yang Yesus lakukan, waktu Yesus melakukan mujizat di Kana, Yesus gak pernah melakukan itu untuk membuat dirinya mengesankan banyak orang. Enggak. Tapi Yesus tahu untuk melakukan sesuatu yang penting ketika dia melakukan apapun dalam setiap kehidupannya untuk menyembuhkan orang lain, membangkitkan orang mati, dan mujizat-mujizat lainnya. Itu Yesus lakukan karena Yesus melakukan sesuatu yang penting. Dan ini saudara perlu catat bahwa poin nomor 1, waktu saudara ingin mulai untuk menjadi pribadi yang sedikit lebih baik adalah do the important, not the impressive. Do the important, not the impressive. Kita harus melakukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mengesankan. Pastor Josh menyampaikan bahwa di minggu pertama kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Fungsi garam itu nggak pernah yang namanya impressive. Fungsi garam itu sesuatu, mungkin waktu kita masak sop, garamnya cuma sedikit. Tetapi garam itu nggak pernah yang namanya menonjol. Bahkan garam itu hampir tidak terlihat, tapi waktu kita rasakan, rasa asin itu bisa kita rasakan. Karena apa? Karena garam itu melakukan fungsinya dengan baik. Garam melakukan do the important things, melakukan sesuatu yang penting yang menjadi bagiannya. Dan hari-hari ini, jujurly, banyak orang yang ingin melakukan segala sesuatu karena apa? Karena ingin mencari perhatian dalam apapun juga yang mereka kerjakan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap kehidupan marketplace mereka semuanya. Bahkan mungkin secara nggak sadar, kita juga melakukan hal yang sama. Akhirnya waktu awalnya kita ingin getting attention dari banyak orang, dari atasan kita, lama-lama apa? Lama-lama kita ingin menjadi pusat perhatian. Dalam segala sesuatu apapun yang sedang kita kerjakan, kita mau bawa orang look up sama kita lagi. Dan kalau ini terjadi, ingat bahwa itu nggak akan pernah membuat perbedaan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal yang penting dalam setiap kehidupan kita, bukan hal yang hanya mengesankan saja buat kehidupan orang lain. Karena buat apa kalau kita melakukan hanya sekedar mengesankan, tetapi sesuatu yang tidak penting, karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sendiri yang capek, karena hidup kita hanya untuk pleasing people, menyenangkan orang lain. Lebih baik saudara melakukan hal yang penting hari ini, tidak dilihat orang, tidak di-reward mungkin oleh atasan saudara, tapi ingat, segala sesuatu hal yang important, yang penting, kalau kita lakukan dengan baik, dengan sikap yang benar, pasti akan ada reward yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita, dan itu merupakan perbedaan yang sejati yang kita bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita lihat di dalam Matius 6 ayat 1 dan 3, firman Tuhan berkata seperti ini, hati-hatilah jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum, supaya dilihat
dan dipuji orang. Kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu yang di sorga. Ayat 3. Apabila kalian berbuat baik terhadap orang, lakukanlah dengan diam-diam, janganlah tangan kiri mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dari firman Tuhan yang kita baca ini jelas sekali bahwa kita jangan punya hidup yang ingin mengesankan. Pertanyaannya, kenapa sih dalam setiap kehidupan kita itu kita ingin mengesankan banyak orang? Beberapa hal kita pengen mengesankan orang karena kita pengen dipuji. Kita pengen dilihat, kita pengen diakui, dan kita pengen apa? Kita pengen disukai oleh banyak orang. Saya yakin bahwa kalau saudara belajar untuk melakukan segala sesuatu yang penting hari ini, saudara nggak perlu mencari sesuatu yang bakal datang dalam setiap kehidupan saudara dengan sendiri. Buat apa? Yang baik, saudara lakukan hal yang benar hari ini, karena kalau waktu kita lakukan hal yang benar, saya percaya bahwa apapun yang ada di sekitar kita, itu pasti akan mengikuti, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang disukai, sesuatu yang orang akui, kita yang bisa diterima, bahkan dipuji, itu bisa datang secara otomatis. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah melakukan segala sesuatu yang sebenarnya itu bisa datang secara otomatis. Dan saya mau kita memperhatikan dalam Matius 6 ayat 6 berkata seperti ini. Apabila kalian berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, berdoalah secara diam-diam kepada Bapa yang di sorga, maka Bapa yang mengetahui segala rahasia akan memberikan kalian pahala atau upah. Jadi Tuhan mau seperti ini, do the important thing. Waktu saudara mengalami struggle, saudara melakukan hal yang penting dengan apa? Saudara masuk ke kamar, membuka pintu, lalu menguncinya. Sampai tidak ada orang yang melihat apa yang saudara lakukan, tetapi biar Yesus, Bapa yang melihat apa yang kita lakukan. Waktu kita berdoa sambil menutup pintu yang terkunci, kita berdoa dan kita memiliki private time sama Tuhan, saudara mau tahu yang terjadi apa dalam setiap kehidupan kita? Maka waktu saudara dengan setia melakukan sesuatu yang penting, yang bukan untuk mengesankan banyak orang, pada akhirnya saudara akan melihat sendiri dalam setiap kehidupan saudara di tahun 2022 ini, Tuhan akan membuat perbedaan yang sangat besar, yaitu dari pintu yang selama tahun kemarin terkunci, maka Tuhan akan membuka pintu itu buat setiap kehidupan kita, dan kita pasti akan membuat perbedaan luar biasa karena kita melakukan sesuatu yang penting dan bukan untuk mengesankan banyak orang. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini di awal. Mungkin kita di bulan Januari ini, mungkin kita akan mengakhiri bulan Januari dengan segera, tapi nggak ada yang terlambat. Lakukan segala sesuatu hari ini yang bisa membangun kehidupan kita sama Tuhan, yang nggak perlu dilihat orang, saudara. Tapi ini merupakan sesuatu yang penting buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, our job is faithfulness. God's job is outcomes. Bagian kita hari ini untuk membuat perbedaan adalah kesetiaan kita sama Tuhan. Yang kita nggak perlu orang lain ngelihat apa yang kita lakukan, tapi waktu saudara memiliki private time sama Tuhan hari ini, biar Tuhan yang akan menentukan hasilnya seperti gimana. Dan ingat, waktu saudara berdoa dengan pintu yang terkunci dengan setia, maka Tuhan akan membukakan pintu yang terkunci selama ini dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara akan memasuki pintu itu dengan kemenangan, bahkan menjadikan diri saudara menjadi pribadi yang berbeda. Itu poin nomor 1, bicara tentang do the important, not the impressive. Dan poin yang kedua bicara tentang don't use template. Yes, don't use template. Seringkali buat setiap kehidupan kita, bahkan juga saya sendiri sering menggunakan template. Apalagi kalau kita lagi membuat sebuah desain tertentu, kita seringkali memakai template. Karena apa? Karena template yang kita punya hari ini udah bagus-bagus. Kita tinggal edit dikit, maka foto kita, desain kita, atau hal-hal lainnya yang kita punya akan lebih jadi keren lagi. Tapi hari ini bicara tentang don't use template, ini bicara tentang setiap kehidupan kita. Yang artinya adalah seringkali waktu orang lain melakukan sebuah kesuksesan, kita benar-benar mau memakai template-nya orang lain untuk setiap kehidupan kita. Dan waktu kita gagal, kita apa? Kita menyalahkan orang itu. Dan ingat, don't use template. Dan yang paling bahaya adalah waktu kita punya template sendiri yang sebenarnya Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, kita paksakan lagi buat setiap kehidupan orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita dan orang lain itu dengan cara yang berbeda.
Jadi jangan pernah memakai template apapun yang mungkin yang orang lain punya ke dalam setiap kehidupan kita. Atau sebaliknya, template yang kita punya yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita harus paksakan itu ke dalam setiap kehidupan orang lain. No, jangan sampai terjadi. Kalau kita ingin different, kita ingin berbeda, izinkan Tuhan yang bekerja melalui setiap kehidupan kita, merubah dari dalam kehidupan diri kita, sehingga kita bisa menghasilkan segala sesuatu yang baik. Karena apa? Karena ada perubahan dari dalam diri kita terlebih dahulu. Kita akan lihat dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Ini bicara apa? Template. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jangan memakai template yang ada di dunia ini, tetapi sekali bahwa setiap kita, saudara semuanya, kita punya template masing-masing di mana kita harus bisa mengerti dari pengalaman kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kita harus punya yang namanya personal faith. Itu yang membuat kehidupan kita bisa berbeda dari orang lain, bahkan orang-orang di sekitar kita. Karena waktu Tuhan ingin memakai kehidupan kita, Tuhan gak pernah memaksakan kehidupan kita harus sama dengan si A, harus sama dengan si B. Karena Tuhan mau sekali bahwa kita memiliki pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti bahwa jalan-jalan Tuhan yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mungkin hari ini gak berjalan dengan baik, tetapi segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan dan kita yang berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena waktu kita bisa mengalami Tuhan dengan apa yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, maka dari ayat Roma 12 ayat 2, bagian terakhir mengatakan bahwa maka kita akan sungguh-sungguh dipuaskan. Maka hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, itu yang akan naturally memuaskan buat setiap kehidupan kita. Sekali bahwa dunia selalu memberikan template dalam setiap kehidupan kita, agar apa? Agar ayolah, kalau kamu pacaran, kamu harus ikuti gaya template yang ada hari ini. Kalau nggak kamu nggak ikutin hari ini, kamu nggak relevan, kamu nggak asik pacarannya. Ayo dong, punya bisnis masa nggak nipu-nipu dikit sih? Nipu-nipu dikit lah, hari ini banyak kok yang nipu-nipu dikit. Kalau nggak nipu-nipu dikit, kamu nggak bakal dapat untung. Tapi, today, I want to tell you something. Kalau saudara ingin benar-benar berbeda dalam segala sesuatu apapun yang Tuhan juga mau kerjakan dalam hidup saudara, saudara harus benar-benar berbeda dan don't use any template yang dunia berikan dalam setiap kehidupan kita. Orang lain bisa melakukannya, tapi saya percaya bahwa saudara berbeda. Saudara nggak perlu, karena apa? Karena you are not worth template, but you are God's temple. Saudara bukan template dunia ini, tetapi saudara adalah bait sucinya Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai hari ini saudara terjebak dengan apa yang dunia atau culture dunia ini lakukan dan saudara ingin mencoba untuk melakukannya. No, kita harus berani berkata tidak terhadap sesuatu apapun yang Tuhan sudah ingatkan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena saudara dan saya berbeda dan kita harus berani untuk tidak disukai. Karena itu, kita harus mulai mempercayakan segala sesuatu sama Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri seperti yang Amsal 3 ayat 5 katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal ini yang akan membawa kita untuk selalu punya pemikiran bahwa aku nggak bisa mengandalkan template apapun yang terjadi hari ini, walaupun itu bagus, tapi aku percaya bahwa hari ini Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam aku dan melalui aku. Itu poin nomor 2, don't use template. Dan poin yang ketiga, hari ini saudara bisa catat bahwa nggak ada cara lain kalau kita ingin berbeda. You have to find loving and critical friends. Saudara harus bisa mempunyai teman-teman yang mengasihi dan bisa menegur saudara. Amsal 27 ayat 5-6 berkata seperti ini. Lebih baik
teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita perlu orang-orang yang bisa berkata jujur atau apa adanya tentang setiap kehidupan kita. Kita perlu orang-orang yang bisa berkata sesuatu yang perlu kita dengar, bukan yang ingin kita dengar. Sekali lagi, loving and critical friends ini berbicara bahwa kita perlu teman-teman yang perlu berkata jujur, yang bicara tentang apa? Sesuatu yang perlu kita dengar, bukan yang ingin kita dengar. Sesuatu yang ingin kita dengar secara manusia apa? Yang enak-enak. Oh, kamu bagus banget pekerjaannya. Oh, kamu keren banget melakukan ini. Well done segala sesuatunya. Tapi kita nggak cukup hanya di situ. Kita perlu sesuatu yang perlu kita dengar. Yang perlu itu mungkin nggak enak, saudara. Mungkin membuat kita nggak nyaman. Tapi hari ini kita perlu orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita punya beberapa teman-teman yang pastinya bisa berkata jujur, bahkan sesuatu yang perlu kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya bagi tipikal teman-teman ini menjadi 4 bagian. Dan saya percaya bahwa kita semua punya teman-teman yang seperti ini. Nah, tipe yang pertama ini bicara tipikal teman yang seperti apa? Yang loving, uncritical. Loving and uncritical friends ini artinya apa? Jadi orang-orang yang selalu menerima kita apa adanya, tetapi tidak memberikan feedback supaya kita bisa bertumbuh. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ya seperti mungkin beberapa anggota keluarga kita. Dia selalu memberikan yang namanya mungkin memberikan kasih dalam setiap kehidupan kita, tetapi jarang memberikan teguran. Tipikal yang kedua, yang mungkin kita juga punya hari ini di pertemanan kita adalah unloving but critical friends. Mereka tidak mengasihi, tetapi mereka menegur kita. Artinya apa? Orang-orang yang bertanggung jawab atas hal-hal yang kita kerjakan, seperti atasan kita, mungkin rekan kerja kita. Itulah tipikal orang yang unloving, critical friends. Lalu ada juga teman yang unloving and uncritical friends, yaitu orang yang nggak mengasihi kita dan juga nggak mengkritik kita juga. Yang artinya itu netizen dan segala kejulitannya, itu pasti kita punya dalam kehidupan kita hari ini. Nah, tapi yang saya juga mau harapkan buat kita semuanya, kita mulai belajar, yaitu kita harus mencari teman-teman yang loving and critical friends. Orang yang mengasihi kita dan juga mau menegur kita. Orang ini apa? Orang-orang yang selalu mendampingi kita, tetapi juga tidak segan untuk yang namanya berkata jujur terhadap hidup kita. Orang-orang yang bisa melihat dari kacamata yang objektif, memberikan saran yang membangun, dan melakukannya untuk perkembangan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Bahkan membuat kita menjadi pribadi yang sedikit lebih baik. Jadi hari ini adalah bagian kita di poin yang ketiga inilah kita harus mencari orang-orang yang loving and critical. Jangan hanya sekedar mencari orang yang hanya mengasihi kita, tapi nggak mau menegur setiap kehidupan kita. Hari ini bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang sedikit lebih baik? Yang pertama tentu saya bicara tentang do the important, not the impressive. Yang kedua, bicara tentang do not use template. Jangan mengikuti apa yang ada di dunia ini kalau kita ingin menjadi sedikit lebih baik, tapi sekali bahwa kita orang yang berbeda karena Tuhan mau membuat perbedaan dengan caranya tersendiri. Kita nggak perlu ikut-ikutan, kita punya cara tersendiri yang Tuhan sediakan di dalam kita dan melalui kita. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang sedikit berbeda? Kita harus punya teman-teman yang loving and critical friends. Saya percaya bahwa kalau saudara bisa melakukan ini semua di dalam komunitas yang ada di gereja ini di FLC, saya percaya bahwa akan ada perbedaan-perbedaan sangat luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di sepanjang tahun 2022 ini. Saya tutup firman Tuhan hari ini di dalam satu ayat di Maleakhi 3 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Catat dengan baik bahwa kamu akan melihat kembali
Yang artinya, waktu saudara memiliki ketiga hal ini dalam setiap kehidupan saudara, saudara bisa akan melihat, dan melihat lagi bahwa akan ada perbedaan yang sangat besar yang Tuhan mau berikan buat setiap kehidupan saudara dan saya ketika kita mau melakukan sesuatu yang penting hari ini, bukan sesuatu yang mengesankan atau menyenangkan orang lain. Kita nggak menggunakan template yang ada, tapi kita mengizinkan Tuhan berproses dalam setiap kehidupan kita, dan kita mencari orang-orang yang mau bukan hanya sekedar mengasihi kita, tetapi menegur kita apa adanya. Itu akan membuat sebuah perbedaan yang besar dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tutup catatan saudara hari ini, dan saya mau berdoa buat saudara semua hari ini. Kalau saudara di akhir bulan Januari ini, saudara ingin membuat perbedaan, benar-benar sesuatu yang saudara ingin mulai, saudara boleh mengangkat tangan saudara, dan saya akan berdoa buat saudara semuanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami hari ini. Kami tahu Tuhan, hari ini kami mau membuat perbedaan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami sangat terbatas, dan seringkali kami yang seperti Paulus gambarkan, kami selalu melakukan apa yang tidak mau kami lakukan, dan kami tidak melakukan apa yang seharusnya Tuhan mau untuk kami lakukan. Tapi hari ini, sebelum kami mengakhiri bulan Januari ini ya Bapa, kami mau Tuhan untuk benar-benar kembali kepada jalan-Mu. Kami rindu untuk benar-benar bahwa Tuhan melalui Roh Kudus yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, Engkau memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya. Dan waktu kami mengangkat kedua tangan kami saat ini, dimanapun kami berada, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan akan tolong kami semuanya, sehingga kami nggak berjalan sendiri, karena kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan telah memegang tangan kami untuk kami bisa melewati tahun ini dengan cara yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda, bahkan dengan semangat yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami hari ini. Kami terima setiap hal yang baik yang Tuhan telah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami percaya segala sesuatu yang baik ini tidak akan pernah pergi dan berlalu dengan sia-sia, tapi kami terima semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Aku percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan, kami menerima sesuatu yang kami percaya benih ini Tuhan akan terus tertanam, berakar, dan bertumbuh untuk setiap kehidupan FLC Family dimanapun kami beribadah hari ini. Tuhan, kami sebentar akan menyelesaikan ibadah hari ini, dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara hari ini, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semuanya, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan kasih yang sempurna daripada Tuhan dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap membuat perbedaan dan siap melakukan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita sudah selesai di ibadah hari Minggu hari ini. Selamat menikmati untuk setiap weekend saudara. Have a nice day and God bless you. Sama-sama yang bersuka cita.